kita bersyukur kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita mau sama-sama melakukan kegiatan kita saraba. Sebelum melakukan kegiatan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu teramat begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menaikkan pujian penyembahan kami, layakkan setiap hati kami Tuhan. Roh Kudus memulat setiap hati kami Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus.
Kami sembah Kau dengan senang hati kami Tuhan, dengan segala kerinduan yang kami punya padamu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa. Biarkan setiap pujian penyembahan kami layak naik di hadirat-Mu Tuhan, dan benar-benar dari hati kami yang tulus untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiba saja Tuhan, kami akan sharing satu sama yang lain Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami damai sejahtera-Mu Tuhan. Biarkan semuanya berjalan lancar dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar guys? Puji Tuhan baik. Tuhan. Oke, malam hari ini kita tuh mau membahas masih tentang khotbah yang kemarin. Tapi sebelum itu kita akan membaca dulu satu ayat. Mungkin teman-teman yang nonton belum tahu ayat apa yang mau kita bahas malam hari ini, jadi kita harus membaca ayatnya. Nah, pembacaan kita malam hari ini terdapat dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Nah, saya akan bacakan buat kita semua malam hari ini. Demikian firman Tuhan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, ini adalah 3 hal yang Yesus katakan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Untuk menjadi pengikut Yesus itu ada 3 hal paling tidak harus dialami, gitu ya. Pertama, harus mengikut Tuhan. Itu harus apa yang pertama tadi? Menyangkal diri, lalu mikul salib dan oke. Siapa yang masih ingat khotbah minggu lalu? Secara singkat aja gitu. Kita membahas 3 poin ini, kira-kira ada enggak yang masih ingat apa kesimpulannya lah paling tidak, atau apa yang paling ditangkap gitu dari khotbah minggu lalu, dari khotbah ibadah dari 1 sampai ibadah dari 4. Emma, apa yang kau dengar minggu lalu? Hari Minggu kemarin. Iya. Oke, karena minggu kemarin saya ibadah raya Kulsisi. Oke. Kenapa tuh kalau ibadah raya Kulsisi? Oke, di sini yang dapat saya tangkap itu menjadi pengikut Yesus bukan hanya tentang mengaku percaya kepadanya, tetapi juga memilih hidup dan semakin serupa dengannya setiap hari. Asik. Iya, ya. Oke, ada yang lain yang mau menambahkan apa yang didengar hari Minggu kemarin tentang ayat ini? Kita membahas 3 poin ini, benar-benar dibahas. Putra, silakan Putra. Shalom semua.
Jadi mungkin karena saya ikut ibadah raya 1 tadi minggu lalu, jadi yang saya tangkap itu kemarin lagi hari Minggu lalu Pastor Estra bilang itu tentang mengikut Tuhan, menyangkal diri itu merupakan sebuah keputusan. Oh iya. Jadi itu berasal dari dalam diri kita dan seharusnya sifatnya sukarela seperti itu. Dan kemudian ketika menyangkal diri juga tentu ada yang kita sangkal, apa itu ya ada hal-hal lain yang pada intinya itu berakar pada kalimat pengudusan. Nah seperti itu. Jadi dari Pesta Desra hari Minggu ibadah hari pertama, yang pesta inginkan supaya kita tuh menjaga kekudusan. Menyangkal diri berarti berusaha untuk menjaga kekudusan. Itu kalau dari saya. Oke. Jadi Putra lebih mengingat itu gitu. Jadi menyangkal diri itu artinya kita menjaga kekudusan. Hal-hal yang membuat kita menjadi tidak kudus gitu. Itu kita harus dengan secara sadar dengan sukarela berkata tidak pada hal-hal yang seperti itu gitu ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin Kia, silakan Kia. Mungkin dari ibadah 1 sampai 4 kayaknya ya. Hadir ya waktu itu. Enggak ya? Oke. Yang kemarin yang aku dapat itu kayak hampir sama sih kayak Kak Putra, menyangkal diri ya. Kita memutuskan untuk hidup kita ya ikuti Yesus ya pasti ada bayarannya kan. Maksudnya ada harga yang harus dibayar. Nah itu pastinya ya dengan kita sangkal diri kita. Dan itu pasti memang tidak mudah gitu. Ya makanya kita di sini ada komunitas ini, ada gereja ini ya kita belajar. Gereja itu kan katanya kalau kata orang-orang bengkel kehidupan gitu. Jadi ya itu sih kalau gitu ya menurut aku itu. Jadi kita memang dipersiapkan untuk hari demi hari. Keren. Ya. Caca. Karena kita sudah pasti menyangkal diri itu akan mengakibatkan atau resiko gitu dari menyangkal diri ya kita akan mengalami penderitaan gitu. Dan itulah kenapa kita tidak bisa sendirian, kita butuh komunitas karena ya kalau kita lemah ada yang bisa menguatkan gitu-gitu. Oke. Santoso. Iya. Oke, minggu lalu ya. Iya, bisa jadi. Minggu depan bisa juga ya. Belum ya? Belum. Ya, minggu lalu yang saya tangkap dari firman Tuhan yang saya dengar itu mengikuti Yesus perlunya penyangkal diri. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman bahwa mengikuti Yesus itu bukan hanya keputusan, tetapi itu komitmen kita setiap harinya diperbaharui di dalam Tuhan. Jadi makanya dikatakan tadi Hizkia juga bahwa menyangkal diri itu ya tidak mudah. Mengikuti Yesus kan, mengikuti Yesus perlu ada penyangkalan diri. Nah gitu. Jadi penyangkalan diri itu setiap harinya. Dan saya juga merenungkan bagaimana kehidupan saya setiap harinya begitu. Seperti itu. Ya. Kembali kepada diri saya. Maksudnya tidak melihat bagaimana orang ini menyangkal dirinya sebagai bagaimana mengikuti Yesus, tidak seperti, tapi saya melihat bahwa bagaimana perjalanan kehidupan saya secara rohani. Dan ya mungkin ya bukan jauh sih seperti itu, terkadang juga jatuh seperti itu, tapi saya percaya bahwa itulah komitmen saya di hadapan Tuhan perlu diperbaharui setiap harinya. Ya, menyangkal Yesus. Menyangkal ego kita secara pribadi seperti itu. Perlu diteguhkan tiap hari. Iya. Melalui firman Tuhan itu diteguhkan, dikuatkan kembali sehingga terbuka lagi seperti itu. Ya mungkin itu saja, nanti lagi. Masih banyak. Iya, karena kita lagi ngobrol sama anak teologi. Jadi iya. Semua kita anak teologi. Oke, itu tadi sangat keren. Ada lagi, Ana, silakan Ana. Ya baik, kalau saya mungkin kan teman-teman sudah bahas terkait penyangkalan diri. Tapi kalau saya kemarin karena saya ikut khotbah Kaisar yang di IR 1, poin yang saya lebih perhatikan itu di bagian memikul salib. Enggak gitu, yang lebih di highlight maksudnya. Oke. Ya.
Masuk. Nah, poin yang lebih di highlight itu yang bagian memikul salib, dan di situ yang saya ingat terkait memikul salib, kita kan memang menyangkal diri itu keputusan kita, tapi memikul salib itu adalah konsekuensi dari penyangkalan diri kita, dan itulah yang sebenarnya kita lakukan setiap hari. Dan mungkin kadang kita berpikir kayak memikul salib itu kayaknya keputusan-keputusan yang berat dulu yang kita hadapi, barulah di situ kita memutuskan yang mana kita baru dikatakan memikul salib. Tapi di saat khotbah kemarin, hal menarik yang saya dapat itu Kak Esra bilang kalau terkadang justru titik di mana kita sulit mengatakan iya. Maksudnya sulit untuk kita mengatakan iya kepada Tuhan Yesus begitu. Untuk keputusan untuk kita kepada Tuhan itu itu yang biasanya justru di momen itulah yang seharusnya kita menentukan untuk kita memikul salib itu. Itu sih Kak. Kadang-kadang memang apa yang Tuhan mau itu kadang itu agak berat buat kita. Sebaliknya apa yang kita mau itu tidak sesuai sama yang Tuhan mau gitu. Gitu ya. Banyak contohnya, misalnya kita maunya mungkin hari Minggu libur. Hari Minggu mungkin maunya kita tidur siang, capek dari Senin sampai Sabtu kampus gitu-gitu. Tapi Tuhan maunya kita bersekutu sama teman-teman. Atau bukan hari Minggu deh, hari-hari yang biasanya kayak ada jadwal ground, jadwal ibadah-ibadah, fellowship yang biasa kita lakukan. Itu hal-hal sederhana sebenarnya yang membuat kita harus memilih gitu. Menyangkal diri gitu. Sebenarnya saya suka untuk nongki ke sana, tidur, scroll HP. Tapi saya mau, bukan berarti saya ke gereja, bukan berarti saya enggak suka sama hal-hal yang tadi itu. Saya suka juga nongki, tapi saya mau memilih untuk menyangkal diri deh. Hal itu tidak lebih penting dari Tuhan lah, istilahnya seperti itu. Dan kalau kita memilih untuk pergi mengikuti Yesus, kita pergi ke ground, ke ibadahnya kita. Nah, itu juga kita secara tidak sadar sebenarnya kita sedang mengalami penderitaan gitu. Meskipun dalam level yang ringan lah, kalau bisa saya bilang masih ringan lah pilihannya ya. Gitu-gitu. Mungkin kita akan ketinggalan info-info, atau kita mungkin kehilangan waktu untuk main game dan lain sebagainya. Tapi ya begitulah kalau ikut Tuhan. Oke. Blessing. Pas saya nadanya tinggi ya. Setelah sekian lama akhirnya saya bertemu Blessing di sini. Sama Jesse dengan semua kakak-kakak yang bilang. Tapi kalau saya secara pribadi lebih kenanya itu highlight ya. Itu kalau saya menyangkal diri itu betul-betul semua kedagingan, sama yang Kak Vero jelaskan tadi, kedagingan, kemauannya dirinya kita. Ya, kita betul-betul tidak lakukan, dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Namun di satu sisi pertanyaan lagi, kita tahu tidak kehendaknya Tuhan dalam hidup kita? Itu lagi. Tapi kembali lagi yang seperti Kak Vero bilang, ikut komunitas-komunitas yang sehat dan pergaulan yang sehat itu itu salah satunya contoh yang bisa betul-betul mendukung kita dalam membantu proses memikul salib itu. Itu aja Kak. Ya, ada yang masih ingat enggak kemarin apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kan kita tadi sempat Blessing bilang yang jadi pertanyaan itu, kalau kehendaknya kita kan kita tahu nih, kita udah tahu kehendak kita pasti memilih yang senang-senang, yang menyenangkan gitu. Tapi kita tahu enggak apa yang menjadi kehendak Tuhan? Dalam 1 Tesalonika 4, kemarin sempat dibahas sama Kak Esra, 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga dikatakan, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Jadi kehendak Tuhan adalah pengudusannya kita. Meskipun kita sudah menerima
keselamatan dari Tuhan, tapi dari hari ke hari yang Tuhan kehendaki adalah pengudusannya kita. Kita hidup semakin serupa dengan Kristus. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang kudus, maka kita pun dari hari ke hari Tuhan mau supaya kita semakin menuju ke sana gitu. Karakter kita, kehidupan kita itu semakin menjadi seperti Kristus yang adalah kudus. Makanya menyangkal diri itu yang tadi Putra bilang, kita itu harus berani berkata tidak pada hal-hal yang mulai mau mencemari kekudusan yang Tuhan sudah berikan, gitu-gitu. Oke, nah malam hari ini kita tuh dikasih tema yang luar biasa menarik sih, ya kan? Apa? Unfollow ego, fallback saya. Unfollow ego, follow Jesus ya. Pasti ini langsung kita sebagai anak muda harusnya relate ya sama kata-kata follow unfollow ini gitu ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini satu keputusan yang berat? Cocok tadi ya kayak yang Santoso bilang kalau follow dan unfollow sesuatu tuh adalah keputusan sih. Mengikuti Yesus sama mengikuti ego kita itu adalah keputusan. Ternyata sama juga sama follow dan unfollow ini gitu ya. Sebenarnya itu contoh yang sangat menarik bagi saya. Karena itu keputusan kita. Nah, kita kalau mau follow, misalnya kita mau lihat siapa ya, blessing terus gitu ya. Pasti kita mau follow dia deh, enggak mau ketinggalan info. Saya mau follow blessing, saya enggak mau ketinggalan saya enggak mau lagi lihat postingannya Putra, unfollow gitu. Gitu-gitu. Nah, menurut teman-teman apa sih yang membuat kita ini sulit untuk unfollow egonya kita? Karena yang bertentangan dengan kehendak Tuhan kan ya keinginan kita. Tapi keinginan yang seperti apa sih yang membuat kita itu sulit untuk memutuskan untuk saya mau lebih mengikut Tuhan gitu, mau menyangkal diri gitu. Apa yang membuat itu menjadi susah buat kita? Kira-kira anak muda. Ya. Apa ya? Mungkin ini kali ya. Karena kita kan hidup di era sosial media yang serba cepat gitu kan, informasi kita bisa dapatkan semua. Nggak mau ketinggalan atau kayak kalau orang zaman sekarang bilang kan FOMO. FOMO ya. Itu nggak mau ketinggalan itu kan kita jadi apa ya? Menempatkan diri kita tuh mungkin Yesus tuh kesekian. Informasi yang kayak misalkan mau Kak nonton konser dulu deh ini untuk story Instagram untuk ini bukan menyinggung ya. Disclaimer dulu. Ya pokoknya jadi kayak mungkin Yesus itu ditaruh nomor sekian di hidup kita mungkin karena ya kayak gitu, jadi kita memenuhi kebutuhan ekspektasi orang lain kayak gitu di sosial media apalagi zaman sekarang. Itu sih menurut aku yang susah untuk kita ini ego kita. Oke, masih dikuasai oleh fear of missing out gitu ya. Oke, kalau yang lain bagaimana menurut teman-teman? Apa yang membuat kita masih berat ke egonya kita ini? Apa kira-kira? Emma? Kenapa Emma? Kenapa ya kira-kira Emma? Iya, kenapa kita agak sulit gitu? Harus dijawab ini Kak. Harus dijawab ini Kak. Atau ada yang mau duluan selain blessing silakan. Saya bantu Kak Emma. Kalau menurut saya Kak, karena saya terlalu lama tinggal di zona nyaman, apalagi kalau udah kayak istirahat, ya zona nyaman. Zona nyaman kan itu semuanya selalunya tidak baik. Zona nyaman misalnya contoh, saya terlalu lama dengan nonton drakor. I see. Nonton drakor dan itu termasuk kedangingan sampai lupa doa waktu untuk sendiri, penyembahan sendiri, lupa sama Tuhan. Yang seperti Iskia bilang di nomor sekian kan Tuhan Yesus. Contohnya juga misalnya bangun pagi kan harusnya kan langsung doa. Harusnya langsung doa. Dan itu puji Tuhannya saya sudah mulai belajar bangun pagi itu tidak pegang HP. Langsung berdoa dulu baru lakukan semua aktivitas.
Dan itulah kekurangannya yang saya lihat di teman-temanku yang Kristen semua. Aduh. Iya sih. Tidak rata-rata sih Iya temanku sih. Kak. Memang. Aku lihatnya temanku semua rata-rata gitu, kayak bangun lah kok lupa doa langsung pegang HP Kak gitu. Ya itu ya di situ kecewa. Kayak maksudnya takut ketinggalan banget ya, Ya, info ya, ya, padahal Kak. mungkin enggak ada Jun Padahal sepele aja. enggak penting-penting banget juga gitu-gitu. Ya akhirnya kita dapat dua jawaban ini dari dua orang. Yang satunya takut ketinggalan, yang satunya karena kenyamanan gitu. Sebenarnya pertanyaanku tadi soal blessing, salah enggak kita itu nonton? Enggak salah kan sebenarnya? Kita enggak salah, tapi yang menjadi salah kalau kita sampai lupa waktu gitu-gitu. itu ya, Enggak bisa manage waktu dan baik. Kita pun perlu waktu untuk refreshing, dan orang refreshingnya beda-beda gitu. Ada yang pergi ke pantai, ada yang nonton, ada yang ini. Tapi yang bahayanya kalau kita sepanjang hari nonton terus gitu. Gitu-gitu sampai lupa hal-hal yang lain gitu, yang penting lainnya gitu-gitu. Nah tapi kenyamanan ini memang bahaya sih. Kenyamanan ini bahaya. Kita sudah nyaman, terlalu nyaman di tempat tidur, akhirnya berat untuk melangkahkan kaki ke gereja juga bisa. Nyaman dengan kekayaan gitu-gitu, nyaman dengan penilaian orang soal kita, gitu, cara pandang orang soal kita, gitu-gitu. Nah cocok sama yang Kia bilang juga tadi, kita FOMO. Sebenarnya banyak hal sih yang kita takut ketinggalan. Kita takut ketinggalan kaya, bisa juga. Misalnya takut dia orang lain lebih punya banyak, saya belum. Akhirnya kita mulai dalam tanda kutip ya gila-gilaan gitu untuk mengejar sesuatu, dan Tuhan itu jadi nomor yang kesekian gitu. Hal-hal itu yang jadi lebih penting gitu. Oke, ada lagi Putra, silakan Putra. Sepertinya ini berurutan ya, secara tidak langsung terjadi urutan. Seharusnya di depan saya ini kan sudah siap sekali nih HP-nya nih. Soalnya sudah menyimpan banyak tadi. Kalau saya sendiri mungkin dari istilah digital zaman sekarang itu dibilang buzzer. Tapi buzzer sini bukan buzzer yang kayak wah ada akun anonim dikirim enggak. Tapi buzzer sini adalah ketika ada kan kita terpengaruh sama namanya lingkungan pasti. Oh iya. Pertemanan kita dan lain sebagainya. Terkadang si buzzer ini itu menghasut kita untuk melakukan hal yang sebenarnya yang secara pribadi kita tidak mau. Apa sih itu? Buzzer. Oh, buzzer. Silakan Rizky dari pandangan. Segera. Udah paham buzzer ya, buzzer. Buzzer itu kayak penghasut pemberi Oke. informasi bohong dan sebagainya yang tidak benar. Dan anggaplah orang-orang ini kita anggaplah dalam teknologi kita anggap sebagai buzzer gitu. Yang seharusnya kita tahu itu salah, tapi gara-gara kita dihasut dari sisi kiri, sisi kanan, akhirnya kita yang awalnya lurus akhirnya mulai melenceng nih, mulai serong. Kita sudah saya mau ikut ibadah besok, tiba-tiba ini hasut kita ke pantai yuk. Wih, ada makanan enak nih, ada promo, ada banyak lah, ada konser dan sebagainya. Kita terhasut, kita tinggalkan lagi fellowship dan sebagainya. Itu dari segi environment. Itu dari saya sih Kak. Tapi kalau dari pengalaman saya Kak, saya kan kebetulan puji Tuhan sempat untuk saya di Morowali. Itu apakah kita terhasut sama kadang-kadang wadahnya nggak ada. Jadi teman-teman yang ada sini mungkin sudah sediakan wadah. Teman-teman di sana kadang-kadang ada tidak ada wadahnya. Mereka ingin sekali ikut dalam sebuah pelayanan, ikut dalam sebuah komunitas, tapi tidak ada wadahnya. Tapi malah kita sini sudah ada wadahnya, kita melenceng gara-gara faktor luar gitu. Sayang ya sebenarnya. Sayang sebenarnya. Oke, ya dapat lagi alasan yang lain gitu. Pengaruh dari lingkungan. Memang firman Tuhan sudah bilang sih, pergaulan yang buruk memang merusakkan kebiasaan yang baik gitu ya. Jadi memang perlu berhati-hati sebenarnya sama lingkungan, sama apa yang kita lihat gitu. Media sosial kan ya banyak bawa pengaruh. Teman-teman kita juga, dengan siapa kita bergaul juga banyak bikin kita berubah gitu kadang-kadang. Oh tidak, saya kira masih ada teman. Sudah mau disanggah ini sama, setuju enggak sama mereka bertiga tadi? Kalau siapa tahu punya saya enggak setuju sama mereka bertiga. Iya, kalau menurut Bro Santoso gimana? Brosis.
Saya kira sudah ada jawabannya. Gitu, apa sih yang membuat kita tuh kadang-kadang agak berat untuk memilih mengatakan ya pada kehendak Tuhan gitu. Istilahnya kayak gitulah. Lebih ikut egonya kita. Iya sebenarnya ya dasarnya ya, pada dasarnya sebenarnya cek. Nah, oke. Karena kalau menurut saya terkadang saya berpusat kepada diri saya sendiri sehingga contohnya saya gengsi dengan keadaan-keadaan, maksudnya teman-teman yang lain dan lain sebagainya seperti itu kan, kalau di tempat pekerjaan dan lain sebagainya. Terkadang itu yang membuat harus saya seperti itu, sehingga itu membuat menjadikan diri sendiri sebagai pusat seperti itu, bukan Tuhan. Ya, walaupun ya sebagai manusia biasa saya sudah banyak belajar ya begitu. Apa contohnya saja ya, seperti bukan hanya teman-teman sih ya, saya bergumul juga kalau ini bangun pagi. Bangun pagi ya memang dari dulu memang biasa bangunnya jam 5. Sekarang juga bangun biasanya jam 5, tapi biasa kalau sudah bunyi alarm tuh kasih mati lagi, lanjut tidur. Nah itu kebiasaan yang buruk ya. Tapi ya perlu diperbaiki seperti itu. Tapi saya sadar terkadang itu sadar memang. Saya pernah bandingkan ini dengan tidak doa pagi dengan doa pagi. Bagaimana rasanya saya bukan melayani, menjalani hari itu. Dan saya merasakan betul. Tapi terkadang ego ini terlalu kuat hingga terkadang kan sudah merasakan bahwa kalau saya doa pagi menjalani hari ini sepanjang hari ini saya merasa damai, sukacita, bertemu dengan orang, enjoy saja seperti itu. Apalagi kan dalam pekerjaan itu bukan yang gampang. Orang-orang yang punya pengalaman yang banyak seperti itu ditemui. Jadi agak bagaimana seperti itu. Tapi kalau berdoa itu kayak kalau sudah ketemu orang, walaupun orangnya kayak contohnya kan dokter seperti itu biasa ya, bicaranya biasa dan lain sebagainya, pertanyaan-pertanyaan itu terjawab. Tetapi kalau contohnya kalau tidak berdoa itu terasa banget begitu. Kayak kenapa dia ada yang lain, ada yang kurang, tinggal, ada yang kurang gitu, ada yang salah begitu. Jadi ego itu ya itu ego atau keinginan daging. Tapi pada dasarnya sih memang pada saat ya manusia jatuh di dalam dosa ya itu semua. Karena kan waktu manusia jatuh dalam dosa juga kan itu. Karena apa? Karena keinginan kan, ego. Ya, sehingga ya semua manusia ya seperti itu. Kita tidak bisa lari dari ego itu, tapi bagaimana cara kita mengatasi atau bagaimana kita mengimbangi apa yang harus kita tadi putuskan, dahulukan, apakah Tuhan atau ego kita. Dan saya juga belajar. Bukan saya guru ya, tidak. Saya sama-sama belajar. Oke. Ya mungkin itu dari saya. Sudah guru, tolong guru. Ya, satu hal yang menarik yang tadi bisa saya ambil dari Santoso ini, dia bilang bahwa kenapa orang itu sulit untuk mengikut Tuhan gitu, dalam mengikut Tuhan karena ego dalam hal ini keinginan kita itu posisinya itu jadi tuan gitu di dalam hidupnya kita. Itu bukan Tuhan tetapi egonya kita, keinginannya kita itu yang kontrol semuanya. Diri kita yang kontrol semuanya, bukan Tuhan gitu yang jadi Tuhan memang di dalam hidup kita. Tuhan hanya sebatas saya mau ikut Tuhan. Gitu-gitu. Tapi bagian yang penyangkalan dirinya itu kita enggak mau. Di bagian pikul salibnya itu kita kayak nanti dulu deh. Cukup kayaknya ikut Tuhan deh. Tapi yang sebenarnya di dalam hatinya kita tuh masih dirinya kita sendiri gitu. Nggak ada keputusan yang pasti, nggak ada nggak ada tindakan yang nyata gitu dari pilihannya kita gitu. Cuman masih di dalam kepala aja gitu. Oke, Ana, silakan Ana. Ya baik, kalau saya tuh mungkin agak mirip-mirip sih dan Kak Santos, tapi dalam hal Kak Santos kayak pernah membandingkan gitu kan, melakukan keduanya kayak gitu. Nah kalau saya itu mungkin ini lebih ke pengalaman di saat saya tuh juga belum terlalu sering melibatkan diri di gereja. Jadi yang saya tahu ya
mau di dalam atau di luar gereja, kehidupan saya itulah bentuk pelayanan saya begitu. Jadi kayak pelayanan saya ya udah nggak harus saya datang ke gereja ikut kegiatan komunitas atau ibadah di dalam gereja. Jadi ketika diperhadapkan dengan dua pilihan, semisal kayak ikut ground atau ikut ibadah lah, atau di hari yang sama itu kayak ada tawaran, misalnya kayak Van ada freelance nih dan itu lumayan fee-nya, tapi harus hari ini, harus jam segini. Waduh, kalau kayak dikiranya kan kayak aduh sayang, ibadah kan masih bisa besok-besok kayak gitu. Nah tapi kebetulan dua-duanya saya sudah pernah coba ngambil freelance itu dan gak ibadah, tapi di besok-besoknya coba ibadah nggak ngambil freelance-nya. Menarik nih, suka coba-coba dulu ya, tes-tes gitu. Oke. Kayak gitu. Dan feelingnya tuh beda sih memang, walaupun mungkin tidak ibadah atau tidak ikut kegiatan gereja, komunitas, oke, dapat fee yang lumayan, ngerasa kayak wah hedon sehari nih kayak gitu-gitu. Lumayan lah ya. Iya, kayak langsung ngerasa siapa bilang bahagia itu apa tanpa uang, maksudnya kayak apa? Yang kalau Siapa bilang uang tidak bisa buat bahagia. Uang tidak bisa gitu, membuat bahagia. Ini bisa kayak gitu. Tapi iya gitu. Poin gitu. banget ya. Iya benar. Jadi kayak aduh, tapi lama-kelamaan kayak ini uang kayak jadi nggak berguna juga sih. Beda gitu, jadi apa, lama-kelamaan beda rasanya, kayak tidak ada damai juga. Kenapa rasanya tuh kayak jadi sia-sia aja gitu semuanya. Ada uang ya kayak habis juga nantinya kayak gitu-gitu. Tapi pas saya coba juga yang tawaran nggak ngambil freelance dan ibadah, itu kan kita tahu ya namanya kita jalani hidup itu selalu ada masalah. Tapi entah kenapa kayak setelah kayak lebih mengutamakan ibadahnya gitu, ibadah atau pertemuan-pertemuan ibadah komunitas, justru kayak damai tetap ada dan semakin Dan uang kurang. Nah ini Damainya soal uang mungkin nggak banyak tapi cukup. Oh ya, gitu. Itu puji Tuhannya di situ. Jadi kayak apa ya? Memang nggak harus berlimpah-limpah yang kayak menurut pengetahuan kita, tapi kalau kita utamakan Tuhan tuh kayak mungkin secara tidak langsung kita pasti automatically tuh bersyukur terus. I see. Bersyukur, dan disitulah berkat Tuhan itu terasa cukup, dan kadang malah kayak kita ngerasa berlimpah gitu, berlimpah dalam bukan standar manusia ya gitu. Itu sih Kak. Saya mengalami sih, kayaknya semua kita pernah mengalami pilihan-pilihan yang kayak gitu toh. Nah itu sebenarnya contoh dari pikul salib guys. Ada pilihan yang harus kita pilih antara kerja itu baik nggak sih? Itu baik, ke gereja baik juga. Kemarin sudah dikasih pilihan sama Kak Esra. Kalau kita dikasih pilihan antara yang baik dan buruk, kita pasti pilih yang baik. Yang baik dong. Kalau disuruh mencuri sama ke gereja pilih mana? Ke gereja. Tapi kalau kerja sama ke gereja? Oh ya, haleluya. Haleluya. Antara bikin tugas sama ke gereja? Oh haleluya, ke gereja. Skripsi sama gereja? Ya. Terima kasih, langsung ngiler. Itu sebenarnya contohnya gitu dari penderitaan yang kita alami, dan Tuhan tahu sebenarnya penderitaan ini tuh tidak lebih dari kekuatannya kita. Cuman kadang kita yang masih dalam tanda kutip ragu untuk bilang ya sama Tuhan gitu-gitu. Padahal sama kayak yang Ana sudah bilang tadi, kita tuh sebenarnya sudah banyak kali lihat gitu, Tuhan itu cukupkan, Tuhan itu sertai, Tuhan tolong kita gitu-gitu. Dan ya seringkali memang kita berat dalam pilihan yang itu, dan kadang kita kalau boleh dibilang kayak agak kalah gitu, agak salah ambil keputusannya, selebih mengejar hal yang lain gitu-gitu. Tapi next lah kita bahas itu. Emma, gimana tuh Emma? Oh berat ini. Kalau dilihat dari tarikan nafasnya kayaknya berat ini. Berat sekali ya Kak. Aku gak tahu kakak ini. Oke. Kalau kayak saya itu
Kalau saya itu sebenarnya kemarin awal awal masuk surga. Amin sih. Udah jauh ya. Awal masuk Gol Sisi saya kan, maaf ketua, minta maaf dulu. Awal masuk Gol Sisi itu kan di situ sudah kayak ada yang chat ini mau masuk ground mana begini kan. Nah jadi tidak kak. Nah di situ awalnya saya pikir kayak saya kan kerja, saya lebih ke mengejar duniawi. Iya, dan seiring berjalannya waktu, yang saya alami itu kayak selalunya kayak ada saja yang buat jengkel, bahkan biasa ketemu sama pasien yang kadang buat Tuhan. Terus waktu pernah juga di chat sama Kak Santo, dia bilang ayo ikut ground Emma, kenapa tidak ikut ground? Saya bilang tak izin tadi kerja Kak, padahal di situ maaf ya. Saya bohong. Di situ kan saya bohong. Saya bilang saya Terima saja. Di situ awalnya saya bohong sama Kak Santo, dan pas saya bilang kayaknya saya sudah buat dosa bohong sama ketua, saya bilang begitu. Iya sudah pergi bohong lagi. Sebenarnya di situ memang Kak kerja tapi cepat Kak pulang. Jadi iya bisa, cuman kayak malu Kak, kan belum, maksudnya memang sudah ada teman tapi kayak belum yang kayak terlalu akrab begitu. Nah terus saya selalu tanya sama Tuhan haruskah saya ikut ground begini jawablah, kayak ada keinginan pergi harus kau ikut supaya kau tahu, supaya kau dikenal sama teman-teman. Kebetulan di sini saya hidup cuman sebatang kara. Iya betul sekali. Nah Nah kebetulan di sini saya kan hidup berdua sih sama Nah, waktu saya sakit, di situ awal saya sakit, orang Gol Sisi tidak ada yang tahu. KS sempat chat saya, tapi saya sengaja tidak mau balas. Iya Kak. Tisu dulu. Ada tisu enggak? Tolong. Oke. Oke. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Saya suka itu. Ulang. Nah kebetulan di situ saya sakit, terus KS ada chat saya, dia bilang Emma sehat. Saya bilang puji Tuhan sehat Kak, padahal di situ saya sakit Kak. Kakak Isa malas sih. Ya udah. Oke, lanjut Emma. Nah di situ sudah 3 hari saya sakit, langsung Kak Vero chat lagi, Emma di mana? Emma sehat. Terus KS juga chat, Emma sakit, Emma sudah sehat. Di situ saya sengaja kan tidak mau balas, karena saya orangnya itu kakak saya sedih. It's okay. Take your time dulu. Apa bahasa Indonesia? Ambil waktu. Oke, karena saya orangnya dari dulu tidak mau merepotkan orang lain, dan fisik saya itu sebenarnya tidak kuat. Nah, waktu kakak chat sama Kak Esra, saya kasih tahu sama cowokku, saya screenshot, saya bilang di situ kan saya astrip kan. Nah terus saya bilang, saya di chat sama Kak S sama Kak Vero, saya bilang begitu. Terus dia bilang ayo dibalas saja.
tapi saya bilang jangan deh, saya tidak mau merepotkan, saya bilang seperti itu. Nah terus makasih. Nah terus kan di situ saya sudah balas. Nah pas saya balas itu Kak Vero bilang mau datang ke kos. Di situ saya bilang lagi sama dia, saya bilang ini Kak Vero mau datang ke kos. Saya bilang saya tidak enak. Maksudnya saya memang dari dulu begitu Kak. Saya tidak suka merepotkan orang lain karena saya pernah ada satu orang bilang sama saya, kalau kau masih bisa jangan kau repotkan orang lain begitu. Dan nah jadi pemikiranku saya masih bisa padahal di situ memang saya sama sekali sudah tidak bisa kan. Nah makanya sudah aku berani balas chatnya kakak sama KS. Tidak lama pas kakak di situ dan kakak datang, saya ingat sekali itu kata-katanya kakak. Kakak bilang lebih merepotkan lagi kalau kau meninggal. Langsung di ulti ya. Iya di situ. Langsung di situ saya langsung berpikir sih, saya bilang iya sih betul juga. Betul juga. Iya. Betul juga sih. Karena kalau kayak kita meninggal bukan cuma satu orang dong yang repot, ini sudah banyak. Dimana saya di sini cuma berdua begitu. Nah dari situ saya langsung tanya sama Tuhan, Tuhan ini apa? Saya bilang apakah saya posisinya juga di tempat kerjaku itu saya cuma saya sendiri karyawannya, jadi susah untuk atur waktu. Nah waktu sudah saya tanya sama Tuhan, katanya Tuhan bisa, kau pasti bisa, maksudnya kayak Kak Santo chat bilang ayo ikut ground, begitu juga Kak Damar chat bilang emang kamu udah ikut ground begini. Di situ saya langsung coba-coba deh, pertama kan cuma coba-coba, saya izin di tempat kerjaku, saya bilang ndak masuk kerja, ditanya kenapa, saya bilang ada kesibukan lain, tapi ndak aku bilang kalau mau ke gereja kan, maksudnya ikut ground. Ndak aku bilang sama bosku. Terus pas sudah satu kali ikut, saya rasa kayak senang sekali. Ternyata senang sekali begitu kan. Sampai senang sekali, dan dari situ kan setiap kalau kayak Kak Santo chat bilang emang kamu mau ikut ground sebentar, langsung maksudnya Kak Santo juga kayak saya rasa Kak Santo ini Kak Santo Kak kalau kayak sudah ada jadwal pasti langsung ngechat ke pribadi, langsung kirimkan Sherlock. Berarti kayak pemikiranku kayak Kak Santo ini dia mau merangkul semua anggota groundnya begitu, dia ndak mau ada yang kayak terlewatkan kan, kayak seperti itu sih. Good job. Iya iya sih Tuhan. Nah dari saya ikut ground juga saya sudah tidak terlalu mengejar duniawi. Pasti saya selalu menyempatkan diri kalau kayak ikut ground. Cuman kalau kayak doa, minta maaf ya Kak, kalau kayak doa itu kayak maksudnya doa pelayan di sini sudah jarang saya ikut, bukan karena saya sengaja, memang betul-betul itu yang tidak bisa karena jam pulang kerjaku itu sudah kayak lewat dari itu. Seperti itu. Intinya jangan terlalu mengejar dunia sih. Kalau kita harus ingat Tuhan. Oke, tepuk tangan dulu buat Emma. Itu tadi yang saya bilang, apa namanya, kadang kita dikasih berhadapkan sama pilihan yang baik sama yang paling baik gitu. Jadi kayak kerja sama ground. Kalau orang yang memilih untuk menyenangkan diri sendiri pasti akan sengaja tuh menabrakkan jadwal kerja sama jadwal ibadah. Kalau misalnya kerja boleh, sama kayak tadi Emma bilang, apa namanya, nggak bisa ikut doa pelayan, nggak bisa ikut doa yang lain. Kalau misalnya pekerjaan yang memang nggak bisa ditinggal, memang tugasnya kita kerjakan gitu. Yang pasti jangan sengaja gitu, oh saya mau cari kegiatan lain deh supaya ndak ikut doa, ndak ikut pondok Daud, ndak ikut mesbah keluarga, ndak ikut ground, ndak ikut doa pelayan, sengaja gitu menabrakkan itu tuh jangan sekali-kali kita melakukan hal yang seperti itu gitu. Itu bukan bagian dari menyangkal diri. Kita lagi bikin gede egonya kita sebenarnya. Oke, sebelum kita lanjut tahan dulu pembahasan kita. Kita akan berdoa dulu ya buat sambil makan ini. Terima kasih teman-teman yang di belakang. Oke, kita tunduk kepala, kita berdoa dulu yuk.
Terima kasih Bapak yang baik. Sebelum kami lanjut dengan sharing kami malam hari ini, kami disediakan berkat oleh teman-teman kreatif. Sebab itu Tuhan, sebelum kami menerimanya, Tuhan memberkati makanan dan minuman ini agar menjadi kekuatan baru dalam tubuh kami. Berkati juga teman-teman tim kreatif yang telah menyediakan ini semua bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, silakan sambil-sambil teman-teman. Kita lanjut ya. Di ayat ini tuh dia bilang, sambil minum aja. Di ayat ini tuh dia bilang menyangkal diri, pikul salib itu ada tambahannya setiap hari. Gitu ternyata. Bukan cuman keputusan satu hari ini, terus nanti kita ambil keputusan lagi tahun depan memutuskannya. Tapi ternyata keputusan itu diambil setiap hari. Setiap hari. Nggak bisa kayak hari ini saya ambil keputusan untuk bangun pagi doa, besoknya enggak. Ya, tetap jangan merasa kayak kita sudah menang hari ini, besoknya enggak ada pilihan itu lagi. Tetap ada pilihan yang seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana menurut teman-teman tentang setiap hari ini? Kira-kira bentuk nyata dari pikul salib, kan pikul salib itu konsekuensinya dari pilihan kita. Nah, teman-teman punya enggak contohnya gitu secara pribadi? Konsekuensi setiap hari. Konsekuensi setiap hari gitu yang harus dialami gitu, dijalani. Putra silakan, Put. Saya pribadi Kak, setiap hari itu apa ya, kalau dibilang pikul salib ya Kak konteksnya. Ibaratnya itu kayak kita ini sebab cowok-cowok ini ya. Cowok-cowok tuh gengsi kalau dekat cewek itu tidak effort lah. Perumpamannya kayak gitu Kak. Itu paling simpelnya Kak kalau dari perumpamaan soal pikul salib. Kita tuh kalau dekati cewek, kita effort apapun sebesar apapun itu, pasti tuh ndak ada kayak beban gitu, capek ndak ada. Biar ada yang ke tempat kakek itu nggak masalah, yang penting bisa ketemu. Betul lagi Hiska. Pengalaman kayaknya. 3 jam perjalanan. Waduh. Adalah Kak, pernah juga bereffort lah seperti itu. Tapi konteksnya kalau dibilang pikul salib, kalau kita sudah mencintai seseorang, apapun yang kita lakukan tuh serasa kayak gampang, santai-santai aja, fun-fun aja. Itu yang saya bilang, kalau konteks kita bawa lagi ke konteks rohani, ketika kita sudah cinta sama Tuhan, kita pengen banget dekat sama Tuhan, seharusnya kita tuh pengen nih dekat sama Tuhan. Jadi even sebesar apapun track yang akan kita lewati, seharusnya nggak ada masalah sih. Seharusnya kita fine-fine saja. Even salib yang dipikul berat banget, tapi ketika kita sudah cinta, ya apapun itu ya kita terobos aja, tabrak aja. Simpelnya kayak gitu Kak. Jadi yang Putra maksud ini pikul salibnya itu kayak perjalanannya mungkin lama, panjang, tantangan. Salib ini bicara soal penderitaan ya teman-teman. Sekali lagi saya jelaskan, kalau konsekuensi dari kita menyangkal diri atau secara sadar memutuskan untuk mau mengikuti Yesus, misalnya kita lagi kekurangan uang nih, tapi kita lihat uang di depan mata, tapi kita ingat Tuhan Yesus nih, jangan mencuri. Kita nggak ambil uang itu, meskipun kita lagi kepepet banget. Nah, kita menyangkali diri kita bukan berarti kita lagi nggak butuh duit, kita butuh duit. Tapi kita menyangkal untuk kali ini saya harus ikut Tuhan, saya enggak mau ambil uang ini. Gitu-gitu. Nah, yang tadi Putra bilang itu, kalau kita sudah cinta sama Tuhan, mau penderitaannya seberat apapun, kita pasti bakalan merasa menyenangkan gitu ikut Tuhan. Bukan berarti kita enggak rasa penderitaan, kita rasa. Tapi itu bukan sesuatu yang menjadi penghalang gitu buat kita ambil keputusan untuk saya mau deh ke sana, saya mau ikut Tuhan deh, gitu-gitu. Teman-teman bagaimana dalam setiap harinya gitu? Ada enggak yang mau memberi pendapat? Menangis lagi. Oke, silakan. Kan tadi kan kayak contohnya Kak Vero bilang yang kalau misalnya kita ketemu uang, misalnya kita pun butuh itu uang, kita nggak akan ambil karena kita tahu Tuhan nggak boleh, karena nggak boleh kan kita ambil kan. Itu ini nggak sih Kak? Berarti ada trust di situ, ada percaya, rasa percaya kita.
Ini 2 orang bahas hubungan guys. Bukan maksudnya. Iya, kan? cocok. Iya kan, benar Benar, kan? benar. Berarti kan kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dong, kalau begitu kan. Betul. Kalau ya. Betul. Itu sih Kak. Kalau pilihan rasa percaya kita itu akan buat itu yang tadi kan siapa yang bilang Tuhan itu pasti cukupkan, pasti begitu. Ya, kita di satu sisi kita takut sama Tuhan, bukan kita takut dihukum gitu. Tapi kita tidak mau bikin sakit hati Tuhan gitu. Nah, yang kedua karena kita percaya Tuhan ini bakalan cukupkan kok gitu. Dalam keadaan seperti apapun Tuhan pasti akan perhatikan kita. Jadi menderita memang. Kalau secara manusiawi saya ambil cukup semua keperluan saya gitu. Nggak perlu tunggu Tuhan yang tolong gitu. Jangan-jangan ini nih Tuhan lagi tolong saya. Nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Tuhan nggak mungkin dengan cara yang seperti itu. Santoso. Mungkin mau menyanggah mungkin kayak saya nggak setuju gitu. Silakan. Enggak begitu. Lucu juga. Lucu. Iya. Ya, tadi saya ini yang tadi yang tentang uang itu yang kita lihat itu kan. Enggak, karena pengalaman juga dan ini pas banget gitu. Pas ketika apa ya? Kami ada beberapa orang pergi ke gunung gitu. Kami jalan-jalan ke bukan gunung, air terjun kalau tidak salah. Dan itu panas sekali dan terus ada satu teman juga yang lihat memang ada bilang kan bilang pertama begini, Tuhan kita mau minum ini tapi air juga kotor, bagaimana, uang tidak ada lagi. Tiba-tiba dia lihat uang, ada teman satu bilang jangan, uangnya orang itu, tapi yang lain bilang bagaimana ini, kita tanya orang di situ ini uangnya siapa, tapi bukan saya. Jadi kesimpulannya yang teman satu ambil, teman satu tidak mau. Ya dia ambil, dia beli air minum. Kalian minum semua? Ya. Enggak. Enggak ambil. Yang teman yang satu enggak minum juga. Seperti itu. Ada terus muncul lagi pertanyaan bagi mereka. Jangan-jangan Tuhan kasih ini, begitu. Karena kan di situ tidak ada orang lagi, tidak ada, dan kita mau tanya siapa lagi, tidak ada, tidak tahu uangnya siapa ini. Dan konteksnya itu ya seperti itu, dan bagaimana tanggapannya seperti itu. In case ya, karena itu kan memang kita tidak tahu siapa pemiliknya. Nah, orang mengambil uang atau mencuri itu sudah tahu itu siapa pemiliknya. Itu bukan barangnya kita dan kita tahu uang ini miliknya siapa gitu. Jadi beda banget gitu. Antara uang yang kita dapat misalnya ndak ada yang tahu, kita ndak tahu siapa punya gitu-gitu. Ya, menurutku ndak masalah ya lah ya, karena mau dikasih kembali pun mau dikasih kembali kemana? Gitu-gitu ya. Tapi beda sekali sama kalau kita lihat uang misalnya di kantor atau uangnya mama. Nah, uang kembalian. Nah, bisa tuh. Maksudnya kita tahu ini uangnya siapa gitu-gitu. Tapi kita dengan sengaja gitu, saya mau beli ini, saya ambil gitu-gitu. Itu kan beda toh sama uang yang didapat tapi kita tidak tahu siapa pemiliknya. Gitu. Bisa jadi itu juga cara Tuhan nolong. mungkin ya. Memikul salib tadi tuh? Iya. Setiap hari. Ya, Setiap hari. Ya. Sebagai orang yang percaya ya tentunya seperti itu. Kita mikul salib, yaitu karena firman Tuhan juga menyangkal diri, apalagi mikul salib dan ikutlah aku. Nah itu ya memang harus kita jalani setiap harinya. Ya, tanpa sadar terkadang memang banyak sekali. Saya juga ya bukan banyak juga pengalaman tidak, tapi bagaimana proses demi proses seperti itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Mungkin menurut saya itu adalah hal yang contohnya kalau punya masalah dan lain sebagainya, ya kan banyak dari asrama, kemudian mulai SMA lah, SMP lagi, SMA, kuliah, itu banyak sekali tantangan dan bukan
yang saya rasakan bahwa itu adalah bentuk bagaimana saya memikul salib di hadapan Tuhan. Karena jujur setiap harinya itu ya kita bergumul tentang, apalagi dalam setiap pekerjaan kita ya. Kalau saya kan masih bekerja, tentu ya berat juga, dan terkadang seperti dikatakan tadi yang kayak pegang-pegang uang ini ya, bukan uang yang gampang ya. Saya pernah ya 100 lebih ya uang dipegang uang, saya pegang uang gitu kan. Tapi ya puji Tuhan karena saya maksudnya sudah belajar, dan saya uang ini dikasih tanggung jawab untuk bagi saya, dan saya kasih ke siapa itu, dan itu harus saya betul-betul begitu. Jangan sampai kan ada biasanya diambil sedikit deh ya begitu kan. Terkadang memang terlintas dalam pikiran, besok ada ini nih, saya belum beras saya habis nih, berpikir seperti itu. Iya. Terkadang kan seperti itu, tetapi nah itu seperti dikatakan tadi, kalau kita menggunakan itu dengan baik, dan ya itu bukan hak saya dan saya tidak ambil itu, ya betul-betul itu adalah pikul salib. Bagaimana cara kita menghidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sebagai anak muda, saya masih muda. Kami semua sudah ini. Iya, begitu. Jadi tentunya banyak tantangan proses yang perlu saya jalani dari ya begitu, dari hari ke hari. Tidak mudah menjalani kehidupan, dan ya tentunya saya bisa ada sampai saat ini, bisa menjalani semuanya tanpa ya keluarga kan jauh. Keluarga ada di Kalimantan. Ya. Maksudnya kalian jadi saudara aja. Iya. Ya. Hai. Ya, ada sih keluarga, tapi saya kan tidak mungkin saya harus ke Moncongloy sana, jauh sana. Ya, tapi itu kan keluarga, bukan keluarga kandung gitu. Iya, begitu. Ya, begitu. Ya, keluarga jauh lah seperti itu. Tapi ya namanya saya di merantau, pasti ya kita tahu bahwa kita sama-sama dari daerah itu, yang pasti keluarga seperti itu. Jadi saya hidup sudah berapa tahun ya? Sorry. Saya tinggal di Makassar sekitar berapa tahun ya? 12? Apa? 12 atau? Lama juga ya. Iya, hampir 13 tahun. Bulan 6 nanti. Sudah lewat. Tahun depan maksudnya. Tahun depan ya. Saya paling lama tinggal di. Kan saya tinggalnya dari SMA. Ya, SMA, kuliah sampai saat ini. Selesai kuliah juga pelayanan di daerah bersama dengan teman-teman tim. Kemudian ya di tempat ini lagi. Jadi ya bukan perjalanan yang pendek menurut saya. Apalagi tidak bersama dengan keluarga itu ya terkadang, apalagi kalau bulan 12, terkadang saya menangis sendiri. Ini saja saya sudah berapa ya? Sudah mau menangis? Enggak, bukan sudah mau menangis, karena sudah berapa tahun ini? Sudah mau 6 tahun saya belum pulang. Iya. Saya baru 2 kali pulang kampung selama 13 tahun. Kalimantan Barat. Keluarga di sana memang mungkin pulang, tapi ya begitulah. Terkadang kalau dulu kan masih banyak full pelayanan di asrama, jadi ya susah juga. Terkadang pulang itu cuma 2 minggu, 2 minggu kan, seperti itu. Ya pernah 1 kali, intinya pulang itu baru 2 kali. Dan kalau makanya saya biasa terkadang pernah juga dalam pelayanan itu saya kayak merasa bahwa Tuhan bagaimana ini, kayak tidak ada keluarga begitu. Tetapi saya mengatakan bahwa setiap di pelayanan dulu saya mengatakan, nah inilah keluarga saya, walaupun saya jauh dari orang tua saya, ada orang tua di sini, orang tua secara rohani begitu. Jadi di sini nggak ada, kita kan bersaudara tuh. Iya. Ya. Jadi memikul salib itu ya tidak gampang, tetapi perlu kita jalani bersama dengan Tuhan. Itu yang saya alami ya selama ini, dan mudah-mudahan sih supaya Tuhan terus menolong ke depannya, Tuhan menyertai dalam setiap pekerjaan, tugas, tanggung jawab. Karena ya kehidupan kita sehari-hari itu adalah bentuk penyangkalan diri, pikul salib kita di hadapan Tuhan. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Sharing atau sampaikan. Iya.
Kita semua bersaudara Santo ya. Iya, betul. Kita adalah we are family. Ya betul sekali. Setiap hari itu memang pikul salib. Semenjak kita mau tetap memutuskan untuk ikut Tuhan, ya mau tidak mau harus menyangkal diri. Dan sebenarnya penyangkalan diri itu sebenarnya salib yang dulu waktu Tuhan Yesus sampaikan ke murid-muridnya itu memang bentuknya salib gitu. Waktu Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Dan yang dibayangkan murid-murid Tuhan itu pada waktu zaman Tuhan Yesus itu salib betulan. Bukan kayak kita yang perumpamaan aja ini penderitaan, tapi mereka betul-betul diperhadapkan dengan saya pasti akan mengalami proses penyaliban ini, bakalan dianiaya, bakalan disiksa, bakalan dipermalukan gitu-gitu. Mereka bayangannya tuh seperti itu dalam mengikut Tuhan, dan Tuhan sampaikan itu artinya buat kita menjadi orang Kristen, menjadi mau mengikut Tuhan setiap hari itu kita juga bakalan diperhadapkan sama salib gitu. Meskipun ya kita tidak dicambuk, tidak di ini ya, tidak menghadapi salib yang begitu mengerikan gitu. Kalau bisa dikata kita lumayan enak lah sekarang gitu, diperhadapkan dengan salib yang pilihan-pilihan inilah yang bagi kita tuh ringan gitu sebenarnya. Cuman ya itu kadang yang memberatkan adalah egonya kita lagi-lagi. Kadang kita merasa tersakiti sama pilihan-pilihan yang lebih menarik lainnya gitu, antara ibadah atau nonton atau nongki dan lain sebagainya. Padahal kalau salib di zaman itu betul-betul salib, betul-betul penderitaan yang memang nyata gitu di dalam pikirannya murid-murid Tuhan gitu. Mereka sudah pasrah betul itu waktu disampaikan itu di zaman itu berbicara memang betul-betul tentang kematian gitu. Nah, sebagai orang Kristen sebenarnya kabar buruknya adalah kita menderita gitu. Karena hidup jujur itu kadang bisa membuat kita menderita. Kita kadang lebih senang bohong untuk kita ini dapat sesuatu, misalnya entah itu pujian kah atau kita tidak dikena sanksi kah, kita memilih untuk bohong gitu, menderita. Jadi anak Tuhan harusnya kan jujur gitu. Dan kalau pada saat pilihannya berat begitu kita memilih untuk jujur, di situ penderitaan dimulai. Kita mengalami penderitaan. Ada lagi contohnya, misalnya kita harus ke gereja dengan keadaan lagi banyak masalah gitu, lagi banyak tekanan. Saya mau diam aja di rumah gitu, mau mengasihani diri, mau menenangkan diri lah istilahnya orang bilang, mau healing. Jadi itu jadi alasan buat kita akhirnya memutuskan untuk nggak ke gereja dulu deh, nanti kapan-kapan gitu. Sama kayak tadi siapa bilang, ke gereja kan bisa kapan-kapan. Ke gereja kan bisa kapan-kapan. Ternyata firman Tuhan bilang itu harus setiap hari. Kita diperhadapkan sama pilihan-pilihan itu. Ya tinggal dari kita yang menentukan. Teman-teman ada yang mau memberi ini deh, sebelum kita tutup ini ya, sampai setengah 8 ya, setengah 9, setengah 10, setengah 9, setengah 12. Kira-kira teman-teman mau, kita kayaknya sudah tahu lah ya konsekuensi sama pilihan kita. Kira-kira teman-teman mau kasih pesan apa sama diri sendiri kalau misalnya kita diperhadapkan sama pilihan yang sulit, yang antara memilih yang baik sama yang terbaik? Apa yang mau teman-teman sampaikan sama diri sendiri pada saat diperhadapkan sama pilihan itu? Reminder apalah kira-kira? Siapkan dulu 2 menit. Pada suatu saat, entah besok pagi, nanti sebentar ini, kita diperhadapkan sama pilihan. Contoh,
bikin tugas sama ke ground. Contoh, ketemu pacar yang lagi LDR, yang agak sulit ketemu gitu, sama pergi ibadah gitu. Contohnya itu yang kayak gitu. Kalau kita diperhadapkan sama pilihan yang seperti itu, teman-teman punya pesan apa kira-kira buat diri sendiri? Kenapa? Siap. Tolong. Kira-kira sudah ada belum? Coba dipikirkan secara Mas unfollow kan? Kita sudah follow kan? Sana tuh follow kakak. Janganlah, kita bersahabat. Tadi bersaudara, sekarang bersahabat. Bersahabat dan bersaudara dalam Tuhan. Sudah, Blessing sudah punya pesan untuk diri sendiri? Santoso ya, silakan. Kalau apa? Dari pertanyaannya, Vero, ya tadi kan, kalau pesan untuk diri saya, ya tetap memilih yang terbaik. Maksudnya, Kenapa kira-kira? waduh, karena terbaik itu masukku tetap pilih yang di atas, ya. Iya. Ya, kan contohnya tadi ada janjian, ada pertemuan ini dan lain sebagainya, dan kita harus, dan itu bertepatan dengan ground, itu bertepatan dengan ibadah apa, mesbah keluarga, dan kita mau memutuskan yang seperti apa. Kecuali kalau saya di daerah, saya tidak bisa langsung terbang ke sini kan gitu. Tapi kalau selama saya masih ada di Makassar, saya akan utamakan yang namanya ibadah. Itu adalah hal yang sangat penting dalam pribadi saya begitu. Karena jujur, setiap hari Sabtu saja terkadang banyak pertanyaan. Hari Sabtu malam Minggu, bukan mau pergi kemana-mana sih. Terkadang kan kami biasa Ji, nongki-nongki itu ya teman-teman itu Ji, laki-laki semua. Dari perempuan ya, tapi kan biasa begitu. Tapi pikiran saya ikut doa pelayan atau saya mau ikut ini ya, tapi kembali lagi saya ikut doa pelayan ya, itu kan urusan belakang. Maksudnya masih bisa, jangan sampai seperti dikatakan tadi, masih bisa di besok-besok ibadah. Nanti kalau Tuhan bilang sudah pulang mau, bagaimana? Mau ke ibadah lagi? Nggak bisa kan? Ya, seperti itu. Maksudnya kalau pribadi saya utamakan itu. Makanya saya paling jengkel itu walaupun terkadang juga terlambat. Kalau sama teman-teman yang lalur sekali jalannya, padahal ini jam 6 ini mau ibadah. Dalam hatiku cepat gue. Contohnya cepat. siapa? Jangan sebut di sini lah. Ya, jangan sampai ada yang nonton tuh. Begitu ya teman-teman, begitu. Terkadang saya teman-teman biasa ya teman-teman saya terkadang saya bilang cepat kok karena ini jam 6. Saya sebenarnya malu sekali. Saya bilang saya malu kalau terlambat, apalagi kalau ibadah. Pas datang terlambat itu saya sangat masa mau masuk baru ibadah sudah khotbah orang. Aduh, sudah jarang nih yang seperti ini, hatiku. hampir punah nih yang mental seperti ini. Ya itu dari mungkin karena dari ajaran yang saya terima seperti itu ya. Di asrama dulu kan seperti itu, lambat saja 2 menit sudah dihukum. Nah itu yang saya ini kan, bahwa on time itu hal yang baik ya, seperti itu. Before time ya? Ya before time bagus lagi, lebih bagus. Iya lebih bagus lagi kan. Tadi kan baik, sangat baik. Before time ya, sangat baik kan. Ya betul. Bagus. Iya, kalau ada pilihan antara on time sama before time, ya lebih bagus before time lah. Gitu. Ya, biar lebih betul. prepare toh. Ya. Karena Ya, untuk sampai situ tuh penderitaan loh, atur waktu gitu-gitu. Kadang masih suka berleha-leha, tapi harus harus cepat-cepat ya, siap-siap gitu-gitu. Kayak kapan itu ya? Oh langsung Waktu contohin. hari apa ya? Intinya ada ibadah juga, tiba-tiba ada ini teman suruh kemana, antar barang atau apa, bilang jangan dulu, saya mau ibadah besok. Itu saja kemarin kurir mau datang antar barang, aku bilang cepat mau jemput barang, jemput barang ini di kantor. Saya bilang cepat datang karena jam 6 saya harus ada kegiatanku. Keren. Saya tidak mau. Jadi saya telepon betul ini ya, bukan ini. Saya telepon, Bang, dia sudah di mana? Sudah di Sudiang. Aku bilang cepat-cepat karena saya mau ibadah. Ada kegiatanku. Karena aku bilang biar besok bisa kirim barang, kalau tidak ini datang ini orang. Karena ya itu jujur, kalau saya sendiri, apalagi kalau saya sendiri ya,
datang terlambat, aduh malu muka aku tuh taruh di mana. Kalau 2 orang enggak Malu, apa-apa malu. terlambat. Enggak juga sih. Tapi saya yang merasa Oh, malu. iya, Mungkin malu. teman tidak merasa malu. Tapi saya, ini maksudnya saya sudah belajar gitu. Kenapa tidak Pak. dilakukan begitu? Kan ini seharusnya menjadi dasar dalam kehidupan kita. Oh, haleluya. Tepuk tangan dulu. Itu bagi saya. Pesan untuk saya. Untuk saya Mana pesannya? Tadi harus melakukan hal yang terbaik. Oh, untuk Tuhan. pilih lebih baik gitu ya. Saya contohnya, saya suka sih masih lanjut ya. Oh iya. Saya suka kayak nongki ya pada luar tuh seperti itu. Tapi maksudnya saya perhatikan juga jadwal ibadah. Apalagi kalau contohnya standby di Makassar, masa dekat, apalagi rumahku dekat. Oh Bisa kayak iya, juga. bagus ini. Masa tidak bisa ada kegiatan di gereja seperti itu, kecuali urgent sekali. Contohnya itu hari jadwalku pelayan di R3. Pernah pas saya hari Jumat harus ke Bantaeng pasang alat di rumah sakit. Terus Sabtunya saya pikir Sabtu pagi harus pulang kembali. Dan saya berharapnya seperti itu sebelum pulang ini. Pas tunggu belum pulang juga karena mau training juga, tunggu dokter. Aduh, bilang bagaimana ini. Setelah itu, sudah jam berapa ini mau pulang? Sudah. Saya di jalan sambil buka ini live streaming yang ini 2 pelayan sambil chat juga ke Esra. Kalau tidak percaya, chat ke Esra. Iya, saya chat ke Esra, Kak, minta maaf saya lagi di jalan ini pulang dari Bantaeng. Saya tidak ikut 2 pelayan. Karena jujur, saya merasa ini bersalah. Ya, bersalah karena hal-hal seperti itu memang kan ada pemimpin kita, lebih baik kita minta izin dan lain sebagainya. Memang betul-betul kalau kita ada halangan dan lain sebagainya. Hal-hal Mungkin itu saja. ini penting. Iya, itu penting bagi Sudah kita jarang sih. semua. Penting sih buat orang muda kayak kita nih punya mindset yang seperti ini. Ya, harus Malu diterapkan kalau sih, terlambat kan. memang. Sangat malu sih bagi saya. Apalagi kita sudah banyak kali dengar before time. Iya, itu hari ya pernah juga di Telkomas ada ibadah rumah tangga. Kak Enos kan sebut saya. Kak Enos chat saya. Langsung aja. Kak Enos chat saya tuh bilang, "Ayo. Ini dia sudah di sana." Terus aku bilang, "Sudah mulai orang?" "Sudah." Saya sudah ke sana terus sudah di depan ini. Tidak enak, merasa tidak enak. Lihat orang sudah khotbah ada pulang. Saya tidak mau, saya pulang saja beribadah di rumah. Dalam hatiku begitu. Maksudnya saya datang masa sudah seperti ini begitu. Walaupun baik juga sih kalau kita datang langsung masuk saja, tetapi kalau saya itu mengapa seperti itu karena sudah belajar dan itu harus saya terapkan dalam hidup saya begitu. Jadi merasa bersalah sekali intinya seperti itu saya. Ya, bagaimana teman-teman yang lain? Ya, intinya hal yang ini sebenarnya harus diterapkan sih. Ya, sebagai anak-anak muda, apalagi saya juga anak muda, maksudnya dalam kehidupan. Nanti nak kira saya sudah tua tuh. Kami tahu masih muda, kami tahu. Maksudnya dalam kuliah bekerja itu kan yang dibutuhkan sekali. Ya, apalagi contohnya kayak loyalitas kita dalam bekerja, dalam mengerjakan setiap tugas kita itu dinilai lah. Dinilai bagaimana karakternya kita seperti itu. Jadi ini adalah hal yang sangat penting. Bukan berarti bahwa saya mau orang ini nilai saya begini tidak. Tetapi bagaimana kita mempertanggungjawabkan kita di hadapan Tuhan. Oke. Ya, mungkin itu ya yang saya bisa sampaikan. Yang lain lagi. Jadi saya singkatkan gitu. Jadi dia berpesan bahwa kalau ada pilihan seperti itu, pilihlah yang terbaik, yang bisa kita pertanggungjawabkan lah pilihannya, gitu kah kira-kira? Malu lah gitu ya kalau sudah tahu tapi tidak buat. Tadi saya telepon. Jujur tadi saya sudah lihat jadwal. Ini ada Maria yang chat saya tuh bilang, coba lihat jadwal. Jangan sampai bukan saya kan. Saya lihat, saya. Waduh. Tuhan tolong. Ya, saya langsung meluncur ke sini. Oke. Putra, sudah banyak catatannya saya lihat itu di ini sudah Gemini sudah ini memberikan jawaban. Semuanya dari chat kemarin nih, Kak. Sama LDR. LDR Bang.
Masih begitulah Kak. Jadi yang saya ingat dari Kak Santo bilang ini, berarti ini Kak Santo sudah disiplin memang Kak. Kita sudah seharusnya sebagai anak-anak yang mengaku sebagai pengikut Tuhan, harusnya kita disiplin Kak. Kita melatih diri kayak bangun pagi, ikut pelayanan, disiplin waktu, mengatur waktu. Karena kadang-kadang itu ada salib yang datang gara-gara kita sendiri yang jadi penyakit gitu. Kita sengaja begitu begadang nonton bola Argentina lawan apa tadi kemarin itu? Argentina lawan apa kemarin itu? Spanyol ya? Yang final terus kalah. Aduh, tidak bagus. Inti sudah bangun sampai subuh begitu. Misalnya Argentina lawan Spanyol, minggu paginya tuh pelayanan ternyata ibadah raya 1 lagi. Wah, itu cari penyakit sendiri. Ya, walaupun memang menyenangkan sih bisa lihat kayak tim yang kita suka. Waduh, semangat sekali, Bang. Tim yang kita suka, tim yang kita sayang, ataupun ada agenda lain misalnya subuhnya atau beberapa jam sebelumnya ternyata ada pelayanan begitu paginya. Itu penyakit sendiri kita cari penyakit sendiri Kak. Nah kemudian berkaitan dengan pesan, ini sempat saya kirim renungan tanggal 9 Juli Kak. Nah itu judul renungannya tentang jujur dalam dalam kata dan laku. Jadi jujur dalam kata dan laku. Jadi ini yang selalu jadi reminder buat saya. Karena dulu juga selama saya gereja di Morowali itu hampir setiap minggu pertama kalau perjamuan ini terus yang saya dapat hampir 2-3 kali. Pengingat karena saya sebagai safety juga petugas keselamatan. Jadi berpegang pada apa yang benar untuk kami di lapangan kadang-kadang susah. Karena kita harus memberi kebijakan gitu. Kadang-kadang kita harus sudah tahu itu salah tapi karena kebijakan lah atau apalah kita terpaksa menganulir seperti begitu. Jadi dalam ayat pertama itu Mazmur 15 Kak. Ayat 1 sampai 2 saya baca nih Kak atau enggak usah. Jadi Mazmur 15 1 sampai 2 itu bunyinya, Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh tinggal di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Jadi itu terus saya pegang Kak, kalau bisa apapun yang kita lakukan dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun dan dihadapkan dalam apapun itu, kalau bisa berpegang pada apa yang adil dan apa yang benar. Dan kebenaran itu ya kembali ke firman, kan kita tidak bisa bilang ini benar, ini salah kalau kita tidak punya basis atau dalilnya seperti apa Kak. Seperti itu kalau saya Kak. Oke. Jadi apapun pilihannya pilih yang adil dan benar. Firman Tuhan. Nah, oke. Tadi sudah disinggung sama Putra sih soal salib. Ternyata enggak semua salib itu adalah penderitaan. Tapi enggak semua penderitaan itu adalah salib. Contohnya tadi nonton bola terus mengantuk besoknya itu bukan salib. Itu memang kita buat sendiri. Misalnya contohnya orang lagi heboh-hebohnya nih cerita tentang ini, orang mencuri gitu ya, digebukin pas dapat, itu bukan salib. Meskipun memang ya resikonya memang besar. Kita mungkin ya pada saat kita melakukan itu kita sudah tahu akibatnya apa. Pasti sudah tahu akibatnya apa. Kalau misalnya kita melakukan hal yang kayak misalnya mencuri, bohong, sudah tahu akibatnya apa. Kalau ketahuan pasti seperti ini. Kalau didapat orang kayak misalnya mencuri pasti seperti ini akibatnya, kita udah tahu gitu. Beda sama salib. Salib yang dimaksud penderitaan ini adalah bagaimana kedagingan kita ini kita hendak ikutin gitu. Jadi maunya saya tuh seperti ini tapi maunya Tuhan tuh seperti ini. Itu akhirnya membuat kita menderita. Nah, itu baru dikatakan salib. Alasan kita untuk berkata ya atau tidak pada sesuatu dan tujuannya itu Tuhan. Maksudnya yang menjadi alasannya itu adalah Tuhan, itu baru namanya salib. Tapi kalau alasan kita mengantuk besoknya karena nonton bola, bukan Tuhan kan? Jadi bukan salib dong itu namanya, gitu ya. Nah, teman-teman masih bingung nggak sampai di sini antara penderitaan salib, penderitaan
tidak semua hal itu salib itu adalah penderitaan. Tapi tidak semua penderitaan itu salib gitu. Ada penderitaan yang disebabkan oleh pilihan kita sendiri, kayak tadi teman-teman sudah bilang. Kayak misalnya ya, orang berpacaran beda agama. Menderita enggak? Menderita. Mau ke gereja izin dulu. Mungkin bisa jadi perkelahian. Ya kira-kira itu pikul salib atau bukan? Bagi saya itu bukan pikul salib. Itu bisa dibilang pilihan kita yang salah gitu, kebodohan justru. Karena kita sudah tahu mana yang seharusnya kan, gitu-gitu. Nah, paling tidak teman-teman sudah tahu maksud dari salib itu. Penderitaan yang karena Tuhan itu yang bisa dibilang pikul salib. Tapi kalau penderitaannya karena kita yang memilih hal yang salah, yang bodoh, ya itu bukan salib namanya. Kalau kita begadang terus besok terlambat, kita dimarahi, kita merasa menderita, ya kita yang salah dong, kan kita begadang malamnya. Gitu-gitu. Kalau kita misalnya terlalu banyak makan yang pedas gitu, terus kita sakit, terus kita saya lagi, Tuhan izinkan saya sakit, kita yang salah, kita yang makan terlalu banyak sambal. Gitu-gitu ya. Jadi tadi sudah dikatakan sama siapa, Putra, ikutlah firman Tuhan gitu. Sudah ada petunjuknya dengan sangat jelas. Firman Tuhan itu udah lumayan jelas buat kita. Jadi petunjuk yang menerangi kaki kita, menjadi pelita buat kita gitu. Oke, Kia, remindernya. Kalau aku sih ini aku suka sama ini statementnya Pastor Peter waktu Goal CC itu. Dia penutupnya bilang kalau kita tidak seperti apa yang Tuhan mau, jangan marah atau jangan kecewa kalau Tuhan tidak kasih apa yang kita mau. Itu yang aku kayak langsung kesentil lah gitu. Jadi diingatkan lagi kalau ego kita masih di atas, maksudnya masih lebih tinggi daripada Tuhan gitu. Ya jangan marah kalau misalnya Tuhan tidak kasih gitu apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, kita doakan gitu. Itu sih Kak. Jadi buat pembelajaran untuk ya kita harus tadi ya kata Kak Santo, arah hati kita, pusat hidup kita itu ke siapa gitu. Ke diri kita atau ke Tuhan. Gitu. Mungkin saya agak lurus sekarang ya. Bukan berarti kalau kita ikut Tuhan terus keinginan kita dikasih juga sama Tuhan, bukan itu. Tapi maksudnya ada tujuannya Tuhan gitu dalam hidupnya kita. Terus kita memutuskan untuk pasang tujuan lagi dalam hidupnya kita yang lain. Jangan harap kita bakalan sampai sama tujuannya Tuhan kalau yang kita lakukan tujuannya kita gitu. Itu maksudnya. Jangan sampai Tuhan tujuannya ke sini, kita tujuannya ke sana. Terus kita memohon-mohon sama Tuhan, Tuhan tolong saya begini. Kau lagi jalan yang salah gitu, nah gitu-gitu. Nah, mungkin itu maksudnya Kia. Jadi pesan untuk dirimu sendiri suatu saat nanti kira-kira seperti itulah. Tuhan bukannya suruh kita untuk melakukan kehendaknya supaya dia ini ya, maksudnya mengabulkan permintaannya kita, bukan. Tapi memang Tuhan maunya kita ya. Tadi sudah dibilang kehendaknya Tuhan itu adalah pengudusannya kita. Bagaimanapun caranya Tuhan, karena dia sayang sama kita, dia mau supaya hidup kita ini semakin serupa sama dia gitu. Seperti tujuan awalnya Tuhan menciptakan kita, yaitu pengudusan. Jadi kalau sudah mulai melenceng, ya jangan salah kalau Tuhan akhirnya dengan caranya Tuhan kadang kita harus menghadapi konsekuensi yang lebih besar. Orang-orang sering bilang harganya lebih mahal gitu untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, ada lagi yang mau beri pesan untuk diri sendiri? Ya, Saya baru ingat tadi daripada saya lupa, saya bilang sekalian aja deh. Kebanyakan anak muda tuh kendala yang paling utama atau biasa dibilang salibnya anak muda tuh biasa single atau jomblo. Single atau jomblo tuh diibaratkan sebagai salib banget ini, capek banget tunggu pasangan gak datang-datang.
Saya jadi ingat pesan dulu kan saya di Morowali di salah satu gereja, kita community group CG. Jadi setiap apapun yang saya lakukan, bahkan dekati sama cewek, saya dekati tanya sama CGL gitu. Saya mah pas adalah CGL-ku tanya, kira-kira mau dekati sama ini kira-kira gimana ya? Terus dia bilangnya, kau coba periksa atau minta izin dulu sama papinya. Coba doa dulu, minta izin sama papinya. Papi, aku mau dekati si ini, kira-kira cocok nggak sama aku? Terus gimana sih aku cara, pokoknya minta izin sama papinya untuk dekati ini cewek. Nah, terus pesan terakhir, kadang-kadang itu kita punya kehendak berbeda dengan kehendak Tuhan. Tuhan sudah taruh kadang-kadang di depan pintu nih, ini untuk kamu ini di sini. Tapi kita paksakan kehendak kita untuk dekat sama si ini. Akhirnya yang di depan pintu jadi nggak kebuka pintunya. Kau terlalu fokus pada si dia. Akhirnya coba lepaskan saja. Kalau misalnya terlepas dari kembali ke kau berarti untuk kamu. Kalau misalnya terlepas dan kembali berarti bukan untuk kamu. Pasti Tuhan akan sediakan. Kau harus punya namanya pengharapan. Seperti begitu. Itu yang saya bilang, kadang-kadang anak muda terlalu terfokus pada salib, bahwa itu beban banget tuh, nggak punya pasangan, capek. Tapi sekali lagi kayak Tuhan ingatkan gitu supaya pengharapan itu harus ada. Kadang-kadang mungkin kau belum. Nah, ini salah satu statement dari salah satu pendeta di YouTube, saya lupa siapa. Kadang-kadang Tuhan tidak kasih kita jawaban atas satu hal bukan karena kita tidak bisa bukan karena kita kurang percaya sama Tuhan, tapi mungkin karena kita belum bisa dipercaya, kita kurang bisa dipercaya. Betul. Jangan sampai kita dipercayakan satu hal, kok malah buat itu lebih kacau gitu, makin amburadul. Akhirnya Tuhan pending dulu, jangan dulu deh, bereskan dulu diri kita, seperti itu. Bukan karena kita tidak percaya Tuhan kadang, tapi kadang karena kita belum bisa dipercaya. Ya, oke. Blessing, apa pesanmu? Kalau sudah kalau untuk pesan untuk diri sendiri sih lebih ke sama yang kata Santoso bilang, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena ya pesan dari mama saya selalu itu bilang, untuk apa kau hidup di dunia ini nak kalau bukan untuk Tuhan. Jadi kejar itu betul-betul kehidupan rohanimu. Jangan terlalu fokus sama kehidupan duniawimu yang seperti ya perkuliahan apa segala macam. Dan karena memang betul-betul kita taruh Tuhan di dunia ini, kita betul-betul diproses dulu sedemikian rupa sampai berubah menjadi emas yang murni, terus kita bisa sama-sama cashier Haleluya. Itu saja, Tetap Kak. utamakan Tuhan ya. Utamakan Tuhan sih dalam hidup. Bukan berarti kita kuliah itu tidak penting, teman-teman. Kalau kita mengutamakan Tuhan, itu akan kelihatan dari cara kita kuliah, cara kita mengerjakan tugas, itu kelihatan buahnya gitu. Oke. Tabe. Tahu. Silakan. Aduh. Pesan untuk diri sendiri deh. Oke. Sama ketawa lagi no. Oke, kalau kayak pesan untuk diri saya sendiri itu, kalau kayak di sini sama ayat anak bilang. Oke, di sini saya ada satu ayat pegangan hidup. Pegangan hidup itu terdapat dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, di sini ayat ini saya dapat di salah satu gereja tempatku di Palu. Ini 2 kali saya dapat ayat ini, dan di situ saya jadikan ini sebagai alat pegangan hidup sampai sekarang. Iya, ini pegangan hidupku sih. Maksudnya kalau kayak yang dibilang siapa tadi, Kak? Siapa ini? Bukan, Kak Putra. Kayak yang dibilang Kak Putra tadi, apapun seberat apapun yang di depan itu, kalau memang kita tujuannya untuk ikut Tuhan, kita harus tabrak. Kita harus kita harus tabrak, kita harus jalani apapun itu. Nah,
yang saya pegang itu kayak yang ada di Alkitab. Tuhan sudah janjikan, maksudnya Tuhan sudah janjikan semuanya itu. Yang intinya kita harus yang intinya kita hidup harus menurut dengan kehendak Tuhan sih. Dan sekarang saya lebih ke mencoba untuk lebih lagi dari yang kemarin-kemarin, Kak. Yes. Oke. Seperti itu. That's a good one. Oke, thank you Emma. Ana sudah siap kayaknya dengan closing statement yang sangat membanggakan gereja, keluarga, negara. Silakan. Baik, sebenarnya kalau saya lebih sederhana sih. Kalau harusnya Kak Santos yang closing statement. Oke. Mungkin kalau pesan ya, sebenarnya yang jadi reminder buat saya sendiri tuh sudah sering saya lakukan mungkin semenjak mulai komitmen untuk beribadah di sini, berpelayanan di sini. Itu more of God, less of me. More of God, less of me. Jadi kayak bahkan kayak di semua keraguan atau kayak ada pilihan-pilihan sulit, langsung kayak terbesit pasti kata itu, more of God, less of me. Kalau sampai sedikit terbesit lagi tapi saya itu kayak langsung lah, kenapa berani-beraninya meragukan Tuhan, ayo kayak begitu. Jadi itu yang kayak jadi selalu jadi reminder buat pribadi saya sampai sekarang sih. Itu sih, Kak. Wow, thank you teman-teman. Luar biasa sharing kita malam hari ini, dan semoga ini memberkati kita semua juga gitu, saling mengingatkan kalau suatu saat nanti ada pilihan-pilihan. Pilihannya itu kadang bukan yang kayak tentang enggak sebatas yang kayak hanya uang, sebatas ke gereja atau enggak. Bisa jadi itu lebih halus lagi di dalam hatinya kita, kayak misalnya mengampuni. Itu juga pilihan. Dan kita tahu yang mana yang kehendak Tuhan, mana yang kehendaknya kita. Kita tahu Tuhan itu selalu mau yang seperti apa tuh kita sudah tahu. Dan tentu saja dengan kekuatan kita tidak bisa. Pilihan itu terus ada setiap hari. Kita itu terus membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Kita terus membutuhkan tuntunan firman Tuhan juga. Makanya firman Tuhan perlu setiap hari. Saya pernah dengar khotbahnya siapa ya? Pastor Jeffrey Rahmat kalau tidak salah. Dia bilang kalau mau dituntun setiap hari, ya cari Tuhan tiap hari. Gitu maksudnya. Ya itu kayaknya rumus yang sederhana tapi benar juga ya. Saya pikir kalau mau dituntun setiap hari ya baca Alkitab tiap hari gitu, berdoa tiap hari gitu. Pilihan-pilihan kita tuh setelah kita ikut Tuhan, semakin rajin kita ikut Tuhan bukan berarti semakin ringan, tapi paling tidak kita tuh menjadi semakin kuat gitu, semakin kuat untuk berkata ya sama apa yang Tuhan mau. Dan sebenarnya kerajinan kita ke gereja juga nggak jadi jaminan untuk kita selalu bisa bilang iya sih gitu. Cuman itu tadi saya bilang selalu kita minta pertolongan Tuhan gitu. Pilihan-pilihan akan terus ada dimanapun kita berada, kapanpun, mau lagi sama siapa, lagi sendirian, lagi ada teman, selalu ada pilihan yang akan membuat kita harus ambil keputusan. Mungkin ada resikonya, mungkin perasaan kadang, atau resikonya mungkin uang kita agak hilang berapa ribu gitu-gitu. Resikonya macam-macam, dalam pikul salibnya tuh macam-macam, penderitaannya tuh macam-macam, beda-beda, tiap orang tuh beda-beda. Ingat waktu kemarin Kak Esra kasih ilustrasi tentang Abraham. Dia itu Abraham kan yang berdoa minta anak. Nah, dia tuh udah berdoa sekian lama minta anak sama Tuhan. Tuhan kasih. Tuhan mau ambil. Kadang tuh yang seperti itu pilihannya. Kayak kemarin kasih contoh, membesarkan anak baik enggak? Baik. Tapi Tuhan minta. Jadi mempersembahkan korban sama Tuhan juga baik. Kira-kira pilih yang mana?
secara logika kita pasti akan pilih memelihara anak dong. Apalagi kita sudah doakan lama dan barang itu datang. Jawaban doa itu kadang justru jadi ininya Tuhan, alatnya Tuhan untuk ukur hati kita ini arahnya kemana. Setelah saya kasih yang kamu mau, arah hatimu kemana gitu. Itu Abraham, puji Tuhan, contoh yang berhasil. Ada contoh yang gagal, anak muda yang kaya. Dia disuruh pilih sama Tuhan, kau jual hartamu, kau ikut saya. Dia jadi sedih karena hartanya banyak. Dia sudah ikut semua firman Tuhan, dia sudah hormati orang tua, dia tidak mencuri, dia ikut hari Sabat dan lain sebagainya. Tapi giliran Tuhan minta yang satu, persembahkan hartamu, maksudnya jual hartamu bagi orang miskin, ikut aku, otomatis dia jadi miskin dong. Karena hartanya dibagikan ke orang miskin, dia dong yang jadi miskin. Ikut Tuhan. Mungkin orang akan bilang, ih bukannya dia dulu kaya, ih jadi begitu, kasihan sekarang hidupnya. Dulu dia pemimpin, sekarang sudah jadi orang yang justru mengikut, dia justru yang dipimpin. Nah, menderita. Di pikirannya itu pasti penderitaan yang seperti itu. Makanya dia berkata tidak sama panggilan Tuhan. Nah, di dalam hidup kita tuh masing-masing punya area-area itu. Abraham dia diminta sesuatu yang dia paling suka gitu, yaitu anaknya. Apa sih area yang sekarang yang paling kita suka? Nonton mungkin? Apa lagi ya? Kita mungkin bisa bertanya hari-hari ini sama diri kita, apa yang Tuhan lagi mau, maksudnya apa yang paling kita sukai gitu. Yang akhir-akhir ini bisa jadi alat ininya Tuhan gitu, buat ngecek hati kita. Waktu bisa jadi, perkara waktu juga bisa, perkara uang bisa, pacar bisa, hobi bisa, semua hal yang menyenangkan buat kita. Pekerjaan bisa, jabatan bisa, nama baik bisa, semuanya bisa emang. Semuanya bisa menggeser posisi Tuhan. Oke. Ada lagi yang mau beri pendapat terakhir? Closing kita sudah sampai di penghujungnya. Ada yang mau menambahkan? Maria? Oh, tidak ada. Oke. Kalau tidak ada kita tutup ya. Tidak ada ya? Janji. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat pertemuan malam hari ini. Kami mengucap syukur buat sharing firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong bukakan setiap akal pikiran kami dan lebih lagi menolong kami dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami punya kerinduan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan hari demi hari. Oleh sebab itu biar Tuhan yang terus menuntun hidup kami hari demi hari dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur memberkati firman Tuhan yang telah kami dengar. Teman-teman juga, para pendengar mungkin yang baru mendengarkan firman Tuhan ini pada waktu pagi, siang atau dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus juga terus berbicara dalam setiap hati kami semua, terlebih bagi yang baru mendengarkan ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati seluruh aktivitas jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami semua malam hari ini apapun yang akan menjadi aktivitas kami selanjutnya, kami tetap berserah di dalam tangan dan perlindungannya Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami Bapa, mungkin ada sesuatu yang salah yang kami katakan tadi. Tuhan Yesus yang menolong kami, biarlah firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berbicara, menyempurnakan firman-Mu di dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berkati juga teman-teman tim yang pelayanan hari ini di Saraba kami malam hari ini, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup Saraba kami hari ini, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semua.